Yang mana ini orangnya? Dia jika kapan tunjuk Ibnu dan Jaling ini 2 pekan tidak ada. Kalau tidak ada ini hari coret dari kakak dan Tutu. Abu Akif, Erwin, mana Erwin? Biasa di sampingnya Irwan. Barusan sambil berdiri. Abu Fatir, Idan, Safri, Nabil ini 3 kali nih, 3 pekan sakit. Belum sembuh Nabil. Tidak pernah datang ke sini. Isha, ya. Ishadi, Taufik. Ini juga, alhamdulillah. 2 kali tahu izin, tapi izin ji. Rahmatullah. Ini Rahmatullah masih di kampung kayaknya deh. Iya. Demaing. Latihan hijau catatan tadi malam. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita dalam ilmu bahasa Arab. Kayaknya tidak ku kasih tugas nih. Iya. Kenapa tidak ada yang ingatkan? Bener. Kamu tahu waktu na sekolah. Tapi sekarang di halaman 18. Al-ismu bin nazari ila tagirihi. Isim ditinjau dari perubahannya. Ya, banyak yang kita lihat dalam Al-Quran itu kadang ada isim, misalnya hadhihi, tidak pernah berubah, selalu hadhihi. Tapi kadang kita melihat Allahu kadang berubah jadi Allahi, kadang jadi Allaha. Adapun hadhihi tidak pernah jadi hadhihu. Pernah baca dalam Al-Quran hadhihu atau hadhiha, selalu hadhihi. Ya, jadi ada yang berubah, ada yang tidak. Ini berubah, ini tidak berubah. Jadi isim jika ditinjau dari perubahannya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada isim mu'rab. Simpelnya mu'rab itu bisa berubah. Ya, rinciannya bagaimana? Dia adalah setiap isim yang akhirannya
itu bisa berubah. Kalau Allahu menjadi Allahi, Allaha, apanya yang berubah? Harakatnya. Kalau talibuna, muslimuna, kadang jadinya muslimina, apanya yang berubah? Akhirannya yang mana? Ya, tadinya wow. Jadi akhirannya yang berubah, bukan selamanya harokatnya. Paham? Jadi kadang harokatnya Allahu, Allaha, kadang hurufnya yang di bagian terakhir-terakhir. Ya, makanya saya bahasakan di sini akhirannya, bukan harokat akhirnya. Paham Ji? Akhirannya, kadang harokatnya, kadang hurufnya. Jelas ya? Jadi isim mu'rab, isim yang akhirannya bisa berubah. Kadang harokatnya Allahu jadi Allah atau Allahi, atau kadang hurufnya muslimuna menjadi muslimina. Disebabkan kenapa bisa berubah ini? Karena perbedaan faktor pengubah. Ini faktor pengubah nanti dibahasakan amil. Ya, karena atau bahasa Indonesianya sebab. Karena perbedaan sebab yang masuk padanya. Saya kasih contoh misalnya, ini al-muslimuna. Apa artinya? Muslimun, banyak kaum muslim. Ya, banyak orang muslim. Kalau kita memanggil mereka, dipanggil toh, panggil ke sini misalnya. Nah, diganti, tidak boleh muslimun tapi muslimin. Jelas? Makanya kalau orang khutbah biasa, dia tidak pakai muslimun, kaum muslimun, tapi kaum muslimin, karena mereka dipanggil. Jelas ya? Allahu sama. Kalau Allahu ini dipanggil, ya, kita berdoa kepada Allah, jadinya Allaha, ya Allaha, bukan ya Allahu. Iya. Atau ya Allahu. Ya Allah atau ya Allahu? Ya Allah. Kalau Rabbu, iya, kadang kita baca apa? Rabbi. Kenapa bisa Rabbi? Karena ada ya-nya, ada domirnya tak? Iya, tapi kalau pakai nah, kita berdoa Rabba. Ini kalau kita memanggil memang seperti itu. Jadinya apa? Jadinya dinasab. Ya, di fathah. Karena berubah faktor pengubahnya atau berubah sebabnya. Contoh lain misalnya, kita bilang muslimuna, mu'minuna, afwan. Kalau dipanggil, ya, ini mu'minuna
berubah kalau beda sebabnya. Kalau misalnya di sini dia cuma sekedar ditulis di awal mukminuna, tapi kalau dia dipanggil, kita memanggil orang beriman, jadinya mukminina. Jelas ya? Jadi beda-beda faktornya, beda-beda apanya? Sebabnya yang masuk padanya. Contoh, ja'a Zaidun, ja'a fi'il, Zaidun isim. Artinya Zaid datang. Ja'a Zaid, datang Zaid. Apa harokatnya? Dhammah. Ini Zaid sebagai apanya? Pelakunya dah. Jelas sih. Siapa yang datang? Zaid. Berarti Zaid pelaku. Ra'aitu, ra'a melihat. Kalau tu darabtu, ra'aitu darabtu saya melihat, ra'ai melihat, saya melihat Zaid, Zaidan. Apa harakatnya? Berubah tidak? Kenapa bisa berubah? Karena berubah sebabnya. Kalau Zaid yang pertama ini, apa ini tadi? Pelaku. Kalau Zaid yang kedua objek. Jelas ya? Jadi kapan dia sebabnya berubah? Berubah juga harokatnya, keadaannya. Iya. Salamtu, saya memberi salam. Salam itu memberi salam. Tu, saya. Ala, terhadap Zaidin. Ini ala huruf apa namanya? Huruf jar. Ya. Dan Zaid di sini letaknya setelah huruf jar, maka berubah lagi. Paham? Kalau Zaid yang pertama ja'a Zaidun, ada huruf jar sebelumnya? Ada ala sebelumnya? Tidak ada tak? Iya. Zaid yang kedua Zaidan, ada huruf jar sebelumnya? Tidak ada. Iya. Jadi berbeda-beda itu faktornya, maka berbeda-beda hasilnya. Paham maksudnya? Belum paham? Kenapa belum? Yang pertama, lihat yang pertama, ja'a Zaidun. Zaidnya sebagai apa? Pelaku. Disingkirkan pelaku. Hah? Apa artinya pelaku? Ya. Ra'aitu Zaidan, yang kedua, Zaidnya sebagai apa? Objek. Sama itu pelaku sama objek? Sama atau beda? Sama. Tanya, jawab dulu, sama atau beda? Beda. Kalau beda, hasilnya beda. Paham? Paham maksudnya? Maksudnya kalau beda faktornya, beda hasilnya. Ini yang pertama ini apa? Pelaku. Yang kedua objek. Beda kan? Karena pelaku sama objek sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Jelas? Iya, misalnya Muhammad memukul Zaid. Sama gitu, sama-sama memukul atau sama-sama dipukul atau beda? Beda, satunya memukul, satunya. Kalau dia pelaku baca dhammah. Kalau dia objek baca fathah. Paham ya? Iya. Misalnya saya bilang, saya sembunyi harokatnya. Ya, cuma saya kasih tahu artinya. Contoh, misalnya kita bilang kallama
Iya, ada dua nama, Hasan sama Husain. Kallam artinya mengajak berbicara. Anggaplah saya bilang Husain mengajak berbicara Hasan. Berarti Hasan apa harokatnya? Iya, objek apa harokatnya? Ini tadi. Yang mana objek? Berarti jadinya apa? Kallama al-hasa Hasana. Kenapa nah? Objek. Berarti Husain jadinya Husain pelaku tuh harakatnya menghayal kira atau bagaimana? Tidak gitu. Apa harakatnya? Dhammah. Nah, kenapa? Karena Husain pelakunya, Hasan objeknya. Saya ganti. Pelakunya Hasan mengajak Husain berbicara. Jadi berubah lagi harakatnya. Hasan jadinya Hasanu, Husain jadinya Husainah. Paham ya? Jelas? Nenyeling. Jadi ketika berubah keadaannya dia beda, sebabnya beda lagi harokatnya. Kalau dia pelaku di dhammah, kalau dia objek di fathah, kalau sebelumnya ada huruf jar di kasrah. Kemudian isim mabni yang kedua. Isim mabni ya, contohnya dalam ayat begini. Ya, lihat. Rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqasushum 'alaik wa kallama, mengajak berbicara. Kallama Allahu Musa. Siapa yang mengajak berbicara? Siapa yang diajak bicara? Siapa yang berbicara? Allah berbicara. Siapa yang diajak bicara? Musa. Berarti Allah bisa bicara tidak? Bisa. Buktinya ini harakatnya apa? Dhammah. Berarti yang berbicara siapa? Allah. Paham ji? Itu dari harakat ji, tahu. Tuh. Baru harakatnya itu antum pelajari. Jelas? Iya. Jadi ilmu bahasa Arab itu banyak manfaatnya sebenarnya. Banyak rahasianya yang bisa kita dapatkan. Hanya mengetahui harakatnya saja banyak perbedaan ya, apalagi kalau ditahu semua huruf-hurufnya, ini bedanya, ini fungsinya, ini jelas ya. Cuman yang namanya belajar bahasa Arab tidak langsung ya. Antum satu pekan sekali duduk, satu pekan sekali ini sedikit sekali itu, jelas ya. Kita dulu belajarnya tiap hari, satu hari 3 kali, kayak makan nasi, itu pun lama. 3 bulan saya baru bisa tiap hari 3 kali. Berapa pertemuan itu tiap hari 3 kali? 1 bulan berapa? 1 bulan 30 kali 3 90 kali 3 270 pertemuan. Itu pun belum Pak lancar. Jelas ya? Paham maksudnya? Baru kita mau kuasai bahasa Arab 1 kali sepekan. Tidak mau tompi lagi, bersabar. Iya, jadi bersabar, jelas ya? Iya.
Ya memang tidak sebentar ini begini. Kalau kita mau sebentar, Indomie instan gitu ya sebentar. Jadi sabar saja. Kalau kita belum langsung paham, ya karena memang tidak langsung paham orang, butuh proses. Yang penting kalau tidak mengerti apa yang dijelaskan, tanya. Nah, itu bagus metode jaling. Kalau tidak paham, tidak. Jelas ya? Ya karena orang biasa napendam ki, tidak mengerti kak. Pulang di rumah datang lagi pekan depan, tidak mengerti kak. Ya sampainya habis, berlalu berapa bulan tidak ada yang mengerti, keluar nih. Jadi usahakan kalau ada yang tidak dimengerti, tanya saja, tanya. Karena saya tidak makan orang. Taib yang kedua, isim mabni. Apa mabni? Kalau tadi mu'rab berubah. Kalau mabni tidak berubah. Tidak berubah. Dia adalah setiap isim yang akhirannya tidak akan berubah walaupun faktor pengubah sebab-sebabnya itu masuk padanya beda-beda. Misalnya kalau dia pelaku akan tetap sama ketika dia jadi objek, akan tetap sama ketika dia jadi huruf jar, ketika dia jadi isim yang sebelumnya ada huruf jarnya. Contoh, ja'a dzalika, datang itu, ditunjuk itu, Adam itu Adam nih. Jelas ya? Pelaku dah, ra'aitu dzalika, kuliah gitu. Saya lihat itu, berarti jadi objek. Lihat dzalika, berubah tidak? Tidak. Salamtu ala dzalika, saya beri salam terhadap itu. Tetap apa? Dzalika, berubah atau tidak? Tidak. Ya, tidak berubah jadi dzaliki atau dzaliku, tapi selalu dzalika. Kenapa selalu dzalika? Karena dzalika isim mabni, tidak pernah berubah. Sama si bawai, semua nama yang ada wahih-wahihnya. Ya. Si bawai, tahu si bawai ya? Ini si bawai, ulama bahasa. Ulama bahasa. Dia namanya selalu hi belakangnya. Meskipun dia sebagai pelaku, ja'a si bawaihi. Dia sebagai objek, ra'i itu si bawaihi, tidak berubah karena isim apa? Mabni. Jelas ya? Tidak berubah dia namanya. Paham jiki? Beda dengan Hasan. Hasan tadi berubah toh? Kalau dia jadi pelaku Hasanu, kalau dia jadi objek jadi Hasana. Iya, kalau si bawaihi selalu si bawaihi. Tinggal pertanyaannya, yang mana mu'rab, yang mana mabni. Paham ji? Kan itu kami tersisa. Iya. Isim mabni ada 6. Berarti selain 6 mu'rab. Paham ji? Mabni ada berapa? 6. Selain dari 6 ini berarti mu'rab. Ya, 6 ini yang tidak bisa berubah. Yang pertama domir. Domir tidak akan pernah berubah. Kalau berubah, ya bukan berubah namanya, pasti namanya beda. Contoh, huwa. Pernah dapat huwa, bacanya hui. Huilladzi. Pernah dapat hui? Tidak pernah. Dalam ayat tidak pernah, dalam hadis tidak pernah.
Kalau ada orang bahasa Arab pakai hui berarti salah. Jelas ya? Atau hu enggak pernah. Hiya, iya, selalu apa? Selalu hiya, enggak pernah jadi hiu. Ya, man namamu hiya di rumah seperti hiu. Artinya hiya, dia satu orang perempuan. Hiya di rumah seperti hiu, akan tetap hiya ini. Jelas ya? Paham? Dorob ta artinya apa? Ta kamu satu laki-laki. Tidak pernah itu kamu satu laki-laki berubah. Karena kapan dia berubah jadi dorobti, kamu satu perempuan. Beda, bukan berubah toh? Paham sih maksudnya? Saya ulang. Dorobta, ta apa? Kamu satu laki-laki. Sekarang dorobti sama atau beda? Iya, berubah berarti ya berubah. Tapi masalahnya ini beda artinya. Ini kamu satu perempuan. Jadi kita tidak bisa bilang oh tak bisa berubah jadi ti. Tidak, bukan berubah, itu beda. Paham ya? Beda. Kalau ta laki-laki, kalau ti perempuan. Kalau tu saya, beda lagi. Iya. Tu artinya apa? Saya. Yang dimaksud berubah itu dia tetap sama seperti sebelumnya dari sisi makna. Allahu, apa artinya Allahu? Allah, masa tidak tahu bahaya itu? Iya. Jadi Allahi ini kita bilang beda atau berubah? Berubah, bukan beda. Karena kenapa? Artinya tetap Allah, sama kita. Jadi Allah berubah atau beda? Berubah atau beda? Sama aja tapi berubah harokatnya. Artinya tetap sama Allah. Nah, sekarang dorobta sama dorobti itu sesuatu yang beda atau berubah? Beda. Kalau ta kamu satu laki-laki, kalau ti kamu satu perempuan. Jadi jangan bilang ta berubah jadi ti, enggak. Itu ta lain, ti lain. Jelas ya? Jadi domir itu tidak bisa berubah. Iya. Kapan harokatnya tak ganti, tak jadi ti, itu beda, bukan berubah namanya. Paham ya? Beda hakikatnya. Taib. Yang kedua, isim isyarah. Apa artinya isim isyarah? Kata tunjuk, sudah berlalu pas di halaman belakangnya ini atau sebelumnya ini. Ada hadza, hadzani, haulai, terus hadhihi, hatani, haulai, dzalika, dzanika, ulaika. Ada je dulu itu ditambah, ditulis je. Iya. Tilka, tanika, ulaika. Iya. Tambahan itu ditulis dulu. Ada tak? Ya tidak tercetaki, dilupai. Nah, semua itu tidak akan berubah. Hadza selalu hadza, tidak pernah jadi hadzu atau hadhi. Ya, hadhihi selalu hi, tidak pernah jadi hadhihu atau hadhiha. Jelas? Tilka
Selalu tilka, tidak pernah jadi apa? Tilki, tilku. Tidak pernah berubah jadi tilki, tilku. Kemudian di sini disebutkan kecuali dua. Jadi kata tunjuk semua mabni kecuali dua. Berarti yang dua ini kenapa? Mu'rab. Apa artinya mu'rab? Bisa berubah. Yang pertama hadani, yang kedua hatani. Apanya yang berubah? Alifnya. Bisa berubah jadi ya. Hadani ubah jadi ya. Hadzaini. Iya. Hadzaini. Jelas? Hatani ubah jadi ya. Hataini. Nah, berubah dia, tapi yang berubah bukan ninya, alifnya jadi apa? Jadi ya. Iya. Jelas? Jelas ya. Yang ketiga isim mausul. Ini yang sudah berlalu kita ambil dulu. Apa itu isim mausul? Sudah berlalu pembahasannya. Dia kata sambung. Apa terjemahannya? Yang. Jelas ya? Ada alladzi. Tidak pernah jadi alladziu. Alladzia enggak, selalu alladzi. Jelas ya? Alladzi. Iya. Allati. Iya. Yang berubah itu ada dua saja. Semua isim mausul mabni kecuali dua. Yang mana? Alladzani, allatani. Apanya yang berubah? Alif jadi ya. Jadinya apa? Alladzaini dan allataini. Ini yang berubah. Adapun selain itu tetap. Ini berubah tidaknya saja, berubah tidaknya. Itu jangan tuh fokuskan. Jadi fokuskan mana yang berubah, mana yang tidak. Iya. Mana yang bisa berubah, yang mana yang tidak bisa berubah. Jadi yang tidak bisa berubah itu sudah tiga. Yang pertama dhamir. Yang kedua isim isyarah, kata tunjuk, kecuali hadani, hatani. Kemudian yang ketiga isim mausul, kecuali alladzani, allatani. Selain itu bisa berubah tidak? Selain tiga ini, selain yang tiga ini bisa berubah tidak? Ya, enggak tahu. Kau belum diambil 456. Tunggu dulu selesai 456. Jelas ya? Jadi intinya selain yang 6 ya, 1 2 3 4 5 6 itu semuanya bisa berubah kalau bukan masuk dalam yang 6 ini. Ya. Tapi yang keempatnya kita ambil di pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Jadi untuk sementara ya ini tiga ini yang mabni. Dhamir, isim isyarah dan isim mausul. Apa artinya dhamir? Kata apa? Kata ganti. Ya, isim isyarah kata tunjuk, isim mausul kata sambung. Tapi cukup ya.
Ya. Baik. Iya, alladzaini, allataini. Tidak ji. Tidak ji. Tidak, mu'rab. Kalau mu'rab itu kalau mu'rab itu berubah, tidak berubah maknanya. Isim mabni berubah, pasti beda. Sama tadi dibilang domir itu isim apa? Domir isim mabni atau mu'rab? Mabni. Ketika ada domir darabta menjadi darabti, itu beda maknanya. Beda apanya? Maknanya. Darabta kamu satu laki-laki, kalau darabti ti kamu satu perempuan. Tapi kalau isim mu'rab Muhammadun jadi Muhammadan, tidak berubah Muhammad jadi Zaid, tetap jadi Muhammad. Paham maksudnya? Paham ya maksudnya? Ya, hasbi. Ya, berubah misalnya namanya Hasbah, tetap jadi hasbi. Atau misalnya ya Irwan jadi Irwani, apakah dia berubah? Tidak, tetap jadi Irwan. Paham ya? Tetap jadi Irwan. Atau Irwana, apakah dia berubah langsung jadi Irwan di Tirmizi? Tidak, tetap jadi Irwan. Paham ya? Jadi tidak berubah. Tapi cukup dulu. Ada pertanyaan sampai sini? Sampai di mana itu qawaidul arba'nya? Terakhir itu waktu Ramadan. Kaidah pertama. Kaidah pertama dibuka ya, kaidah pertama di halaman 42. Kaidah pertama, anta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqur raziqul mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil islami. Ad-dalilu qawluhu ta'ala qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaquna. Ya, hendaknya engkau mengetahui. Jadi kita harus paham apa yang kita pahami. Orang kafir yang Nabi SAW perangi, satu, dia itu, orang kafir itu mengakui bahwa Allah pemberi rezeki, Allah pencipta, Allah mengatur segala urusan. Jelas ya? Halaman 42. Jadi kita harus paham, orang kafir itu sama seperti orang beriman. Orang beriman kalau ditanya siapa yang memberi rezeki, Allah. Orang kafir kalau ditanya siapa yang memberi rezeki, Allah. Iya. Orang beriman kalau ditanya siapa yang cipta langit dan bumi, jawabnya Allah. Orang kafir kalau ditanya, Allah. Ya, kalau ditanya siapa yang mengatur segala takdir, ya mengatur urusan manusia, ada yang sukses, ada yang tidak, ada yang berhasil, ada yang tidak, ada yang paham, ada yang tidak,
belajar sama-sama, duduk, satu paham satu tidak. Ya, siapa yang mengatur itu? Allah. Orang kafir kalau ditanya jawabannya sama. Jelas ya? Tetapi hal tersebut sekedar mengakui Allah pemberi rezeki, mengakui Allah pencipta, mengakui Allah yang mengatur, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Paham ya? Jadi kalau kita cuma mengakui Allah pencipta, sama orang kafir juga. Terus apa bedanya kalau begitu? Paham maksudnya? Itu yang mau ditekankan. Iya. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Kul, katakanlah wahai Muhammad, ya, man, siapa yang memberi rezeki kepada kalian minas samai. Nah, lihat ini min, huruf apa min? Huruf jar. Nah, setelahnya i. Tadi ala zaidin, jadi i. Wal ardi amman yamlikus sam'a wal absar. Ya, siapa yang memberi kamu rezeki dari langit dan bumi, atau siapa yang berkuasa mencipta pendengaran dan penglihatan, atau siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Maksudnya tadinya mati dihidupkan. Siapa yang menghidupkan? Siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Maksudnya mematikan. Dari yang hidup dikeluarkan kematian, kepada kematian berarti mematikan. Waman yudabbirul amra, siapa yang mengatur segala urusan. Ya, yudabbiru, mengatur, al amra, takdir misalnya, mengatur takdir, mengatur urusan. Berarti ini objek yang diatur, makanya amro, bukan amru. Jelas sih? Tapi itu kan sudah dipahami, sudah bisa diterapkan. Fasayakuluna Allahu. Mereka akan berkata, pelakunya siapa? Allah. Kenapa tidak pakai ha? Tidak pakai hi? Karena pelaku Allahu. Tak? Paham sih? Ya, maka mereka akan menjawab, ya, pelakunya adalah Allah. Fakul afala tattaqun. Maka sampaikan, katakan, mengapa kamu tidak bertakwa? Kenapa tidak beriman? Padahal sudah paham pencipta, pemberi rezeki, pengatur adalah Allah. Tapi tidak mau juga apa? Beriman. Jadi iman bukan sekedar mengakui. Jelas? Karena iman, ya, harus ada ucapan syahadat dan harus ada amalan. Paham ya? Taib, ini kaidah yang pertama. Kita cukupkan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.